Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, izinkan kami, Clarissa Javier, Hana Kurnia Alkoyumi, dan saya sendiri, Aurora Zahra Ilmanafi, untuk membahas mengenai saham dan penilaiannya. Pembahasan pertama kita ialah mengenai saham. Jadi, saham sendiri dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak seperti badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal, maka pihak tersebut akan memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham perusahaan atau RUPS. Keuntungan atau keunggulan yang dimiliki ialah saham ialah adanya dividen yang merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan, dan juga terdapat capital gain yang merupakan selisih antara harga beli dan harga jual yang terbentuk karena adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Selain memiliki keuntungan, pastinya saham memiliki resiko. Yang pertama ialah capital loss, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham dengan harga yang lebih rendah daripada harga belinya. Dan yang kedua adalah risiko likuidasi, yaitu kondisi ketika perusahaan yang sahamnya dimiliki atau dibeli itu dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau bahkan perusahaan tersebut itu dibubarkan. Selanjutnya terdapat jenis-jenis saham. Yang pertama ialah jenis saham yang dibedakan dari segi kinerja perdagangannya. Yang dibedakan menjadi yang pertama ialah saham unggulan atau blue chip stock, merupakan saham dari perusahaan yang dikenal secara nasional dan memiliki sejarah laba, pertumbuhan, dan manajemen yang berkualitas. Contohnya, jika di Indonesia, kita bisa melihat ada 5 besar saham yang termasuk kategori LQ45, yaitu likuiditas dari 45 buah perusahaan yang dianggap memiliki tingkat likuiditas yang baik dan sesuai dengan harapan pasar modal. Yang kedua ialah growth stock, atau saham-saham yang diharapkan dapat memberikan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham lain, sehingga akan mempunyai PER yang tinggi. Yang ketiga ialah saham defensif atau defensive stock, merupakan saham yang cenderung lebih stabil dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentu berkaitan dengan dividen, pendapatan, dan kinerja pasar. Biasanya, contoh perusahaan yang masuk kategori ini adalah perusahaan yang produknya memang dibutuhkan oleh publik, seperti perusahaan yang masuk kategori makanan dan minuman atau food and beverage, yaitu produk gula, beras, minyak makan, garam, dan sejenisnya. Yang keempat adalah cyclical stock, merupakan sekuritas saham yang nilainya itu cenderung naik secara cepat saat perekonomian mengalami peningkatan dan jatuh juga secara cepat saat perekonomian itu lesu. Contohnya, saham pabrik mobil dan real estate. Sebaliknya, saham non-siklis itu mencakup saham-saham perusahaan yang memproduksi barang-barang kebutuhan umum yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi, misalnya makanan dan obat-obatan. Yang kelima adalah saham musiman atau seasonal stock, merupakan saham perusahaan yang penjualannya itu bervariasi karena dampak musiman, contohnya karena cuaca dan liburan. Sebagai contoh, terdapat pabrik mainan yang memiliki penjualan musiman yang khusus pada musim Natal atau liburan sekolah. Yang keenam adalah saham spekulatif atau speculative stock, merupakan saham yang kondisinya memiliki tingkat spekulasi yang tinggi dan memiliki kemungkinan tingkat imbal hasilnya rendah atau negatif. Saham spekulatif ini biasanya dipakai untuk membeli saham pada perusahaan pengeboran minyak. Selanjutnya adalah saham yang dibedakan dari jenis segi peralihannya, yang terdiri dari saham atas unjuk atau bearer stock, yaitu saham yang secara fisik tidak tertulis nama pemiliknya. Hal ini bertujuan agar saham tersebut mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor lainnya. Banyak investor yang memiliki saham ini dengan tujuan memang untuk diperjualbelikan. Jadi investor tidak perlu khawatir karena secara hukum siapa yang memegang saham tersebut maka dialah yang diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam rapat umum pemegang saham. Yang kedua ialah saham atas nama atau registered stock. Jadi, kebalikan dari saham atas unjuk, pada saham atas nama, pemegang saham tertulis jelas namanya di dalam kertas saham dan cara peralihannya pun juga harus melalui prosedur tertentu. Berikutnya yaitu ada jenis saham treasury atau treasury stock.
Treasury stock sendiri adalah saham milik perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar yang kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk tidak dipensiunkan tetapi disimpan sebagai treasury. Perusahaan emiten membeli kembali saham beredar sebagai saham treasury dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, akan digunakan dan diberikan kepada manajer-manajer atau karyawan-karyawan di dalam perusahaan sebagai bentuk bonus dan kompensasi dalam bentuk saham. Yang kedua, meningkatkan volume perdagangan di pasar modal dengan harapan meningkatkan nilai pasarnya. Yang ketiga, menambahkan jumlah lembar saham yang tersedia untuk digunakan menguasai perusahaan lain. Yang keempat, mengurangi jumlah lembar saham yang beredar untuk menaikkan laba per lembarnya. Dan yang kelima, dengan mengurangi jumlah saham yang beredar dapat mengurangi kemungkinan perusahaan lain untuk menguasai jumlah saham secara mayoritas dalam rangka pengambilan alih tidak bersahabat. Selanjutnya ialah pembagian jenis-jenis saham yang dilihat dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim. Yang dibedakan menjadi yang pertama ialah saham biasa atau common stock. Saham biasa atau common stock sendiri adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling terakhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan jika perusahaan tersebut bangkrut. Karakteristik dari saham ini ialah yang pertama, dalam hal persediaan. Saham biasa kemungkinan akan selalu tersedia dan bisa dibeli oleh investor kapan saja. Yang kedua, pemilik saham biasa mempunyai hak suara terkait pengambilan keputusan perusahaan. Dan yang ketiga, tak semua perusahaan akan memberikan dividen terhadap pemilik saham ini. Contoh-contoh saham seperti blue chip stock, growth stock, defensive stock, cyclical stock, dan speculative stocks yang sudah dijelaskan sebelumnya termasuk ke dalam kategori saham biasa atau common stock ini. Yang kedua adalah saham preferen atau preferred stock, merupakan jenis saham yang memberikan prioritas lebih kepada pemiliknya atas aset dan laba perusahaan. Karakteristik dari saham ini yang pertama adalah memiliki berbagai tingkat dan dapat diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda. Yang kedua, saham ini memiliki prioritas yang lebih tinggi dalam hal pembagian dividen. Yang ketiga, saham ini bisa ditukar dengan saham biasa dalam kondisi tertentu. Dan yang keempat, saham ini memiliki hak untuk menerima pembayaran tunggakan dividen yang sempat ditangguhkan sebelum dibagi kepada pemegang saham biasa. Saham preferen atau preferred stock itu dibagi kembali menjadi beberapa kategori atau jenis saham. Yang pertama, terdapat saham preferen partisipasi, yaitu jenis saham yang memberikan pemegangnya dividen tambahan berdasarkan kondisi yang sudah ditentukan. Misalnya, ketika jumlah dividen yang diterima pemegang saham biasa melebihi jumlah per saham yang ditetapkan. Yang kedua, terdapat saham preferen convertible, yaitu jenis saham yang menyertakan opsi bagi pemegangnya untuk mengubah saham preferen menjadi sejumlah saham biasa setelah tanggal yang ditentukan. Saham preferen dapat ditukar atas permintaan langsung pemegang saham ataupun ketentuan dari perusahaan, dan nilai saham preferen yang dapat dikonversi itu didasarkan pada kinerja saham biasa. Yang ketiga adalah saham preferen disesuaikan atau Adjustable Rate Preferred Stock atau disingkat ARPS. Merupakan jenis saham preferen di mana dividen yang dibayarkan itu bervariasi, dan nilai dividen dari saham preferen ini ditentukan berdasarkan pergerakan kurs dan suku bunga acuan. Jadi, jumlah pembayaran dividen saham preferen ini tidak tetap atau dapat disesuaikan, dan nilai dividen bisa turun bila suku bunga acuan turun serta sebaliknya. Yang keempat, terdapat saham preferen yang dapat ditebus atau callable preferred stock. Ini adalah jenis saham preferen yang dapat ditebus oleh penerbit atau perusahaan pada nilai yang ditetapkan sebelum tanggal jatuh tempo. Biasanya dilakukan perusahaan untuk mendapatkan pembiayaan karena menggabungkan ekuitas dan utang. Yang kelima, terdapat saham preferen kumulatif, yaitu adalah jenis saham preferen yang mengharuskan perusahaan untuk membayar semua dividen, termasuk tunggakan dividen sebelumnya kepada pemegang saham ini, harus didahulukan sebelum pemegang saham biasa. Yang keenam, ada saham preferen tidak kumulatif. Saham ini merupakan kebalikan dari saham preferen kumulatif. Dalam saham preferen tidak kumulatif, pemegang saham tidak akan memperoleh pembagian keuntungan secara penuh manakala dalam suatu periode ada dividen yang belum dibayar. Dalam saham jenis ini, pemegang saham preferen akan mendapat prioritas, akan tetapi hanya sampai pada jumlah tertentu sehingga tidak seluruh dividen yang tidak dibayar akan dipenuhi seluruhnya.
Kadangkala tidak menutup kemungkinan bahwa dividen yang tidak dibayar pada tahun sebelumnya juga tidak akan dibayar di tahun kemudian. Dari karakteristik saham biasa dan saham preferen, maka dapat ditemukan perbedaan dari keduanya. Yang pertama, pada saham biasa mendapatkan hak untuk memilih direksi dan kebijakan tertentu, sedangkan pada saham preferen tidak, kecuali terdapat situasi tertentu. Dan yang kedua, dividen pada saham biasa bergantung kepada kinerja perusahaan. Jika baik, mereka akan mendapatkan keuntungan setimpal, begitupun sebaliknya. Tetapi untuk saham preferen, sudah ditetapkan dividennya terlebih dahulu. Yang ketiga, jika perusahaan dilikuidasi dalam hal pengembalian investasi, pemegang saham preferenlah yang diutamakan dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Dan yang terakhir, pada pemegang saham biasa diberi hak untuk memesan kembali, sehingga dapat memelihara proporsi kepemilikan perusahaan, sedangkan pemegang saham preferen tidak demikian. Bahasan selanjutnya ialah mengenai komponen-komponen pembentuk nilai saham. Secara sederhana, harga saham ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar saham. Jadi, ketika terdapat lebih banyak permintaan atau pembeli yang ingin memiliki saham suatu perusahaan dibandingkan penjual, maka harga saham akan cenderung naik. Sebaliknya, jika jumlah penawaran atau penjual lebih banyak daripada pembeli, maka harga saham akan cenderung turun. Yang pertama ialah konsep permintaan. Jadi, permintaan atas suatu saham itu berasal dari investor yang ingin membeli saham tersebut. Investor ini bisa berupa individu, institusi, atau perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan meliputi ekspektasi keuntungan. Jadi, investor akan membeli saham jika mereka mampu memperkirakan harga saham tersebut akan naik di masa depan. Yang kedua, terdapat prospek pertumbuhan perusahaan. Jadi, perusahaan dengan prospek pertumbuhan yang cerah akan menarik minat investor. Jika perusahaan menunjukkan potensi untuk berkembang dan meningkatkan laba, investor akan lebih tertarik untuk membeli sahamnya. Lalu terdapat aksi korporasi. Tindakan korporasi seperti pembagian dividen, stock split, atau buyback saham juga dapat mempengaruhi harga saham. Lalu juga terdapat kondisi ekonomi makro. Jadi kondisi ekonomi yang baik secara keseluruhan dapat meningkatkan permintaan saham. Misalnya ketika ekonomi tumbuh, pendapatan dan laba perusahaan cenderung meningkat, yang membuat saham lebih menarik bagi investor. Selanjutnya pada konsep penawaran. Penawaran atas suatu saham itu berasal dari investor yang ingin menjual sahamnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran meliputi kebutuhan likuiditas. Jadi investor itu mungkin perlu menjual saham untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak. Lalu terdapat juga perubahan portofolio, yaitu ketika investor ingin mengubah komposisi portofolionya. Lalu juga terdapat prospek perusahaan. Jadi, jika kondisi keuangan perusahaan memburuk, investor mungkin saja akan menjual sahamnya. Lalu, bagaimana mekanisme penentuan harga saham di BEI? Jadi, proses penentuan harga saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI ini berlangsung secara real time melalui sistem perdagangan elektronik. Ketika seorang investor ingin membeli atau menjual saham, order tersebut akan masuk ke sistem dan dicocokkan dengan order yang berlawanan. Jika terdapat kesepakatan harga, maka transaksi akan terjadi dan harga saham akan menyesuaikan. Adapun harga saham yang akhirnya terbentuk di pasar adalah representasi dari titik temu antara harga beli tertinggi atau bid dan harga jual terendah atau ask. Lalu, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi harga saham? Jadi, harga saham tidak hanya ditentukan oleh interaksi antara penjual dan pembeli, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain. Seperti yang pertama adalah kinerja perusahaan. Dalam hal laba, kenaikan laba perusahaan itu biasanya akan mendorong harga saham naik, karena investor mengharapkan perusahaan akan memberikan dividen yang lebih tinggi atau melakukan ekspansi bisnis. Dalam hal pendapatan, ketika pendapatan yang meningkat menunjukkan pertumbuhan bisnis yang sehat yang dapat meningkatkan minat investor dan mendorong harga saham untuk naik. Dalam hal efisiensi operasional, perusahaan yang mampu mengelola operasionalnya dengan efisien cenderung memiliki margin keuntungan yang lebih tinggi, yang membuat sahamnya lebih menarik bagi investor. Faktor yang kedua ialah kondisi makroekonomi. Yang pertama dalam hal tingkat suku bunga. Jadi, kenaikan suku bunga membuat biaya pinjaman itu lebih mahal, yang dapat mengurangi laba perusahaan dan daya beli konsumen. Investor mungkin beralih ke investasi yang lebih aman seperti obligasi yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi sehingga menekan harga saham. Yang kedua adalah dalam hal inflasi.
Tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan membuat investor enggan untuk berinvestasi di saham. Lalu ada dalam hal pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi yang kuat biasanya meningkatkan pendapatan dan laba perusahaan yang dapat mendorong harga saham untuk naik karena investor optimis terhadap prospek bisnisnya. Faktor yang ketiga ialah sentimen pasar. Jadi, sentimen pasar seperti berita perusahaan, berita positif seperti peluncuran produk baru atau rumor diakuisisi oleh perusahaan lain dapat meningkatkan harga saham, sementara berita negatif seperti skandal internal atau ditemukannya masalah pada produk perusahaan, contohnya produk cacat atau memiliki isu keamanan, itu dapat memicu penurunan harga saham. Yang kedua, dalam hal peristiwa-peristiwa tertentu, contohnya pada peristiwa global seperti perang, bencana alam, atau perubahan kebijakan pemerintah itu dapat menyebabkan volatilitas di pasar saham. Yang ketiga, terdapat hal psikologi investor itu sendiri. Jadi, sentimen investor itu juga sangat berpengaruh terhadap pergerakan harga saham. Ketika investor merasa optimis, harga saham akan cenderung naik dan juga sebaliknya.